Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview Deathstroke Knight and Dragon. Film Deathstroke Knight and Dragon ini adalah sebuah film dari DC ya, DC Animated. Deathstroke ini menceritakan tentang kehidupan Deathstroke ya. Jadi di sini kita akan mendapat sisi lain dari Deathstroke. Nah, jadi di awalnya saya pikir film Deathstroke ini adalah origin dari Deathstroke itu sendiri, yaitu Slade Wilson. Yang saya ekspektasikan di awal itu mungkin dia akan menceritakan bagaimana Deathstroke itu menjadi Deathstroke, bagaimana ia mendapatkan kekuatannya dan bagaimana ia mendapatkan luka di matanya dan bagaimana armornya itu bisa terbentuk lah. Namun ternyata tidak seperti yang saya harapkan, karena kalau dibilang ini film origin ya nggak origin banget. Kenapa? Karena di awal film kita disajikan scene dimana Deathstroke di awalnya sedang menelpon istrinya, yang saat itu istrinya bersama anaknya. Jadi istrinya bernama Eddie dan anaknya bernama Joseph. Nah, jadi di situ diceritakan Deathstroke itu sudah memiliki keluarga. Nah, di saat itu Deathstroke sedang di luar kota, sedang menjalankan sebuah misi lah. Namun sebenarnya anak dan istrinya tidak tahu kalau si Deathstroke itu sedang menjalankan misi. Jadi mereka tahunya Deathstroke itu adalah pengusaha. Padahal selama ini ya ini adalah pembunuh bayaran lah, tentara bayaran yang mendapat kontrak untuk membunuh orang-orang tertentu sesuai kontrak itu. Sedangkan si Eddie ini istrinya si Deathstroke alias Slade Wilson nama aslinya, itu dulunya adalah seorang tentara militer lah, yang dulunya adalah yang melatih Slade Wilson sehingga ia memiliki keterampilan militer lah. Namun cerita itu di flashback dengan singkat sih, jadi nggak terlalu banyak. Di awal cerita kita itu udah disajikan film dimana Deathstroke itu sudah menjadi Deathstroke. Jadi di sini kita akan mendapatkan sisi lain dari Deathstroke ini yang mungkin tidak banyak kita tahu. Jadi di film ini ada banyak adegan-adegan dewasa ya, adegan ya telanjangnya seperti itu. Namun walaupun nggak terlalu vulgar, cuma tidak cocok lah untuk ditonton anak-anak karena memang ini kayaknya R-rated ya. Apalagi banyak adegan-adegan gore, bunuh-bunuhan, tusuk-tusukan dan potong-potong anggota tubuh yang nggak disensor di sini. Jadi kayaknya emang target usia penontonnya ini untuk penonton dewasa. Nah, yang saya suka dari film ini adalah banyaknya plot twist di sepanjang film. Jadi di awal film kita dibawa ke premis A dan mungkin kita ekspektasikan endingnya bakal seperti ini, tapi ternyata di ujung ada plot twist yang diberikan oleh sang writernya. Dan gak cuma itu, ketika kita tahu itu plot twist, di ujung filmnya juga ada plot twist lagi yang bikin kita nggak expect itu akan terjadi di film ini. Namun sepanjang film ini agak nggak jelas nih settingnya ini di mana. Apakah ini settingnya saat si Deathstroke ini sudah bertemu dengan para Teen Titan, Nightwing, karena Deathstroke ini kan emang musuhnya Nightwing ya. Atau apakah dia sudah bertemu dengan Batman, karena di beberapa kesempatan Batman juga sering bertemu dengan Deathstroke untuk bertarung. Nah, kita ini nggak dijelaskan karena ceritanya ini di awal. Jadi di awal nih dia sudah menjadi Deathstroke, sudah berkeluarga, tapi ia menjadi Deathstroke, menjadi pembunuh bayaran tanpa diketahui istri dan anaknya. Lalu skip loncat 10 tahun kemudian, dia masih menjadi Deathstroke tapi dengan meninggalkan anak dan istrinya. Jadi karena suatu kejadian si anaknya ini trauma ya. Saat itu anaknya diculik oleh The Jackal. Nah, The Jackal ini yang memberitahu istrinya kalau si Deathstroke ini ternyata bukan pengusaha tapi masih menjadi pembunuh bayaran, yang membuat istrinya marah. Dan akhirnya anaknya diculik oleh si Jackal. Walaupun Deathstroke berhasil menyelamatkan anaknya, tapi anaknya menjadi bisu karena sempat digerek lehernya. Karena itu istrinya pun menjadi marah dan nggak mau diganggu oleh Deathstroke. Deathstroke pun akhirnya pergi menghilang selama 10 tahun, tidak kembali untuk melihat istri dan anaknya. Nah, 10 tahun kemudian usut punya usut ternyata anaknya ini
telah diculik oleh Hive. Hive ini adalah organisasi yang dimiliki The Jackal ini. Akhirnya ia terpaksa harus kembali untuk menyelamatkan anaknya bersama dengan istrinya. Di antara rentang waktu 10 tahun sebelum atau 10 tahun setelahnya ini, kita tidak tahu apakah selama ini si Deathstroke ini sudah bertemu atau tidak dengan para superhero di DC. Apakah dia sudah bertemu dengan Nightwing, dengan Batman, dan lain-lain. Karena tidak dijelaskan sama sekali, bahkan tidak ada clue, sepertinya Easter egg-nya pun tidak ada. Nah, itu yang saya bingungkan. Jadi sepertinya DC ingin membuat ini film yang apa ya, terlepas dari superhero lain di DC Universe. Saya nggak tahu kenapa tidak diberi Easter egg, karena jadinya agak aneh sih kalau tidak ada koneksi sama sekali. Itu menurut saya agak aneh, walaupun tidak mau menunjukkan adanya tanda-tanda Batman atau Nightwing seperti itu. Setidaknya diberi sebuah clue lah, apakah emang dia benar-benar sudah ketemu atau enggak, karena sangat janggal sih. Dalam waktu 10 tahun itu apa yang dilakukannya? Apakah selama ini dia cuma hanya menerima kontrak-kontrak untuk membunuh orang? Lagi melihat 10 tahun itu pun bukan 10 tahun awal dia menjadi Deathstroke ya, tapi dia sudah menjalani Deathstroke itu beberapa tahun berlalu, tambah 10 tahun itu setelah meninggalkan istri dan anaknya untuk pergi. Nah, jadi di sini Deathstroke ini kalau kita kenalkan, dia hanya menjadi seorang villain ya, penjahat, dimana-mana dia menjadi penjahat yang bengis, yang kejam. Nah, tapi di sini ini seperti dibikin ulang, karakternya menjadi bukan villain tapi menjadi anti-hero. Di beberapa scene dia tuh seperti pembunuh bayaran, tapi dia tuh milih-milih gitu, mana yang mau pekerjaan diambil, mana yang enggak. Kalau misalnya yang bayar dia ini orangnya kejam, orangnya lalim, yang merugikan masyarakat atau orang lemah, dia nggak mau terima, atau malah dibunuh orangnya itu. Padahal beberapa referensi saya baca itu Deathstroke itu orangnya kejam, nggak peduli dia mana baik mana buruk setahu saya ya. Jadi dia nggak terlalu punya kompas moral lah. Makanya dia menjadi superhero yang unik karena dia kuat dan dia tidak peduli dengan baik dan buruk. Selama katakanlah ada uang, ya dia melakukan kontraknya itu gitu. Cuma di sini dibikinnya malah dia kayak punya kompas moralnya sendiri lah. Saya nggak tahu apakah originalnya seperti itu Deathstroke atau enggak, karena di DC ini semua karakter bisa berubah tergantung siapa penulisnya. Apalagi kalau sudah di reboot ulang, ya karakternya bisa berubah. Ya walaupun itu sebenarnya sah-sah saja ya. Walaupun mungkin menurut saya agak menghilangkan esensi dari Deathstroke-nya itu sendiri. Tapi ya sudahlah, mungkin memang mau dibuat versi Deathstroke-nya seperti itu. Jadi di cerita Deathstroke itu 10 tahun kemudian, si Deathstroke ini sebenarnya sempat punya anak nih dari selingkuhannya. 10 tahun kemudian ternyata si selingkuhannya ini hamil dan punya anak, dan anaknya sudah besar. Nah, anaknya ini bernama Rose. Rose inilah yang kemudian menjadi Queen Hive, yaitu penjahat lah di organisasi Hive, direkrut sama The Jackal. Cuma si Rose ini ketika penggambarannya di anime itu kayaknya terlalu tua. Dalam arti gini, dalam waktu 10 tahun itu kan si Deathstroke kan menghamili si selingkuhannya ini ya. Setidaknya itu si anak tuh harusnya umurnya 10 tahun ya, tapi kelihatannya udah seperti remaja si Rose ini. Dan ketika dia bersama Joseph, sepertinya mereka ini seumuran, padahal Joseph itu sudah seharusnya lebih tua berapa tahun. Setidaknya kalau 10 tahun lalu Joseph umurnya 6 tahun, setidaknya Joseph itu umur 16 tahun, si Rose itu umurnya 10 tahun. Nah, tapi mereka ini seperti seumuran, dan si Rose ini kayaknya terlihat terlalu dewasa untuk ukuran 10 tahun. Sepertinya dia itu kayak anak remaja sih, bukan kayak anak 10 tahun. Dan sikapnya Rose ini lebih dewasa dari si Joseph. Joseph ini kayak kehilangan arah, krisis identitas, dia bingung menentukan arah hidupnya. Nah, si Rose inilah yang mengarahkan Joseph harus melakukan ini, harus melakukan itu. Padahal dari segi umur, Rose ini beda jauh. Oke lah, mungkin memang Rose lebih dewasa lah. Tapi dari postur tubuh dan wajahnya itu, si Rose itu digambarkan udah bukan kayak anak umur 10 tahun. Jadi agak janggal aja bagi saya itu. Dari endingnya menurut saya kurang memuaskan ya. Deathstroke akhirnya dianggap mati oleh keluarganya. Walaupun di endingnya dia sebenarnya masih hidup, tapi kita nggak tahu inti ceritanya ini sebenarnya apa. Karena di awal tidak ada resolusi sih menurut saya di cerita awalnya itu kan.
Deathstroke ini permasalahannya adalah keluarga. Dia masih berbohong dengan istrinya bahwa dia masih mengambil pekerjaan untuk menjadi pembunuh bayaran. Dan kemudian dia pergi meninggalkan anak dan istrinya. Padahal saat itu si Eddie itu membutuhkan dia. Walaupun si Eddie bilang dia tidak mau bertemu, sebenarnya Eddie itu berharap si Deathstroke ini berusaha lah untuk tetap bertemu anaknya. Apalagi itu anaknya sendiri. Cuma si Deathstroke bukannya berusaha, malah ya udah pasrah dan pergi. 10 tahun tidak ada kabar sama sekali. Di endingnya juga Deathstroke itu dianggap menghilang. Jadi kayaknya dan gantung sih apakah Deathstroke itu kembali atau tidak. Kalau dia tidak kembali berarti ya sama aja dia tuh pergi dari masa lalunya. Dia tidak memecahkan masalah, tapi dia hanya tetap lari dari masalahnya. Deathstroke itu sampai sekarang menurut saya masih krisis identitas sih. Apa yang harus dia prioritaskan? Kalau pada akhirnya ia tetap memilih untuk jalan untuk menjadi pembunuh bayaran, di endingnya pun sepertinya tidak ada titik balik yang signifikan kalau ia akan berhenti. Memang sih di ending dia bilang ketika dia ingin membunuh si Dajjal itu, dia sempat bilang aku akan menjadi orang yang Eddie butuhkan atau istrinya butuhkan. Kemudian dia seperti mau meletakkan bom ke Dajjal pada melakukan bom bunuh diri. Namun saat itu si Deathstroke-nya masih hidup dan kita nggak tahu endingnya seperti apa, apakah ia akan kembali atau tidak. Memang nggak dilema mungkin dari penulis cerita ya, kalau misalnya dibikin Deathstroke-nya kembali, ya mungkin endingnya dia sudah tidak menjadi Deathstroke lagi karena dia sudah kembali menjadi happy family, tidak ada cerita Deathstroke. Tapi kalau dibikin Deathstroke-nya tetap hidup, ya menurut saya nggak ada resolusi cerita yang memuaskan. Endingnya tidak memberi resolusi, nggak ada penyelesaian, jadi tetap aja ceritanya gantung tanpa ada penyelesaian masalahnya tidak terselesaikan sama sekali. Nah, itu yang bikin saya kurang puas sama filmnya. Saya pikir kan ini adalah cerita origin Deathstroke, tapi dari awal itu matanya si Deathstroke sudah buta di awal. Padahal di sini adalah momen yang tepat untuk menceritakan kenapa mata Deathstroke buta. Yang dijelaskan cuma bagaimana Deathstroke bisa dapat kekuatannya karena percobaan dan dia menjadi volunteer. Akhirnya ia mempunyai regenerasi tubuh yang cepat. Oh ya, dan satu lagi yang membuat saya janggal adalah baju armornya. Baju armornya si Deathstroke itu kan besi ya. Cuma ketika ditembak sama penjahat itu langsung tembus, dan tembusnya itu gede gitu, berdarah ketika ditembus peluru. Jadi kayaknya armornya itu bukan kayak armor karena nggak bisa melindungi dia, karena sekali ditembak langsung tembus dan berdarah. Mungkin tujuannya sih biar kelihatan kalau si Deathstroke ini kebal walaupun udah ditembak, tapi dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Cuma nggak masuk akal aja itu baju armor seperti itu bisa dengan gampang tertembak peluru dan membuat luka yang besar, saya bilang. Tak dijelaskan pula bagaimana si Deathstroke itu mendapatkan kostumnya, apakah dia buat ataukah dia diberi oleh arminya dulu, nggak ada dijelaskan sama sekali. Itu dua hal penting yang seharusnya ada tapi tidak dibahas sama sekali, disinggung pun nggak. Oh ya, jadi sebenarnya Deathstroke Death Knight and Dragon ini awalnya adalah sebuah series yang direncanakan menjadi 12 episode. Namun ternyata usut punya usut, series itu tidak dilanjutkan dan hanya sempat rilis 1 episode saja. Nah, saya sebenarnya sempat cari tahu dan ternyata seriesnya itu sama persis seperti di film. Jadi film ini kayak kelanjutan dari series itu. Bahkan bukan dibilang kelanjutan sih. Jadi setengahnya itu adalah episode pertama dari seriesnya, dan sampai sekarang saya juga nggak mendapatkan info yang jelas ya mengapa series itu tidak dilanjutkan. Jadi dia hanya muncul di episode 1, tapi episode 2-nya nggak pernah muncul sampai sekarang hingga filmnya ini dirilis. Jadi nggak tahu apakah ada masalah atau apa. Sepertinya di cancel dan akhirnya dibikin movie. Saya juga nggak tahu apa bisa seperti itu ya filmnya jadi series, karena saya pikir itu series sudah berjalan beberapa episode, ternyata hanya 1 episode saja dan stuck di situ, nggak kemana-mana. Mungkin itu juga yang mengapa filmnya agak berantakan dan banyak terjelaskan. Mungkin film yang seharusnya sudah dirancang menjadi 12 episode ditumpukan menjadi 1 film saja. Jadi untuk skornya saya kasih skor 7/10 lah untuk film ini, karena walaupun banyak kekurangan di sana sini tapi ceritanya cukup bagus, cukup bisa diterima. Dari actionnya saya suka karena di sini Deathstroke-nya sangat badass ya. Kelemahannya dia hanya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat sebagai seorang pria. Dan sebenarnya kalau ini dieksekusi dengan sangat bagus ya ceritanya, ini bakal menjadi film yang epic. Tapi menurut saya banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang ditampilkan di film ini. Jadi saya agak-agak kecewa ya. Seperti itulah review dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk
klik subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan see ya.